Pernah nggak sih kamu ikut-ikutan suatu tren cuma karena ngelihat, wah kok kayaknya semua orang begitu ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik dorongan itu. Hayo, ngaku aja deh, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Lihat barang, pengen, beli, pas udah di tangan, baru deh mikir, tunggu dulu, emang aku beneran butuh sepatu ini ya? Atau kopi kekinian itu? Atau gadget paling baru ini? Dan biasanya, alasan pembenarannya apa? Pasti ada bisikan kecil di kepala kita yang bilang, tapi kan semua orang punya. Nah, kalimat sesimpel ini ternyata punya kekuatan sosial yang luar biasa besar loh. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Katanya kita ini individu yang bebas berpikir, bebas memilih. Tapi kok ujung-ujungnya pilihan kita sering banget seragam? Kenapa kita gampang banget kejebak sama perilaku ikut-ikutan kayak gini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi akarnya itu semua, muaranya itu satu, sebuah emosi manusia yang paling dasar, yaitu rasa takut ketinggalan, atau yang bagiannya kita sebut FOMO, Fear of Being Left Out. Rasa takut ini macam-macam wujudnya. Ada takut dianggap kuno atau nggak update. Ada takut nggak nyambung pas teman-teman lagi ngobrolin sesuatu. Dan yang paling dalam, yaitu takut dianggap aneh dan akhirnya dikucilkan, cuma karena kita beda sendiri. Jadi, tanpa kita sadari, timbangan buat ngambil keputusan itu jadi berat sebelah. Sisi apa kata orang jadi jauh lebih berat daripada sisi apa yang benar-benar aku butuhin. Ini kan jadi aneh ya, jadi paradoks gitu. Kita hidup di zaman yang katanya ngehargain banget keunikan individu. Tapi kok pilihan kita malah seringnya sama semua? Sebenarnya ada apa sih? Nah, para ahli sosiologi punya nama buat fenomena ini. Namanya adalah konformitas sosial. Intinya, ya seperti yang dijelasin di sini, ini tuh semacam dorongan alami dalam diri kita buat ngubah perilaku atau keyakinan, tujuannya cuma satu, biar bisa diterima sama kelompok. Penasaran nggak seberapa kuat dorongan ini bisa ngendalin kita? Ada satu eksperimen klasik yang keren banget dari seorang psikolog sosial bernama Solomon Asch yang benar-benar nunjukin seberapa dahsyatnya efek ini. Eksperimennya asyik ini cerdik banget. Coba deh kamu bayangin. Kamu diminta ikut tes visual yang gampang banget bareng beberapa orang lain di satu ruangan. Masalahnya, kamu nggak tahu kalau orang-orang lain itu sebenarnya aktor yang udah di-briefing buat sengaja ngasih jawaban yang salah. Nah, pas giliran kamu, apa yang bakal kamu lakuin? Kamu tahu jawaban yang benar, tapi semua orang sebelum kamu jawab salah. Hasilnya, mengejutkan. Sebagian besar orang ternyata lebih milih ikut-ikutan jawaban yang salah daripada jadi satu-satunya yang pede. Penting buat dicatat ya, ini sama sekali bukan soal pinter atau nggak pinter. Eksperimen ini justru ngebuktiin betapa kuatnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk ngerasa jadi bagian dari kelompok. Kebutuhan yang saking kuatnya kadang bisa bikin logika dan penilaian pribadi kita dikesampingkan. Nah, perbandingan ini ngegambarin banget pertarungan batin yang sering kita alami. Di satu sisi ada ikutin tren. Rasanya aman, nyaman, gampang. Istilahnya ini jalan tol, mulus. Di sisi lain ada pilihan buat tampil beda. Ini jalannya lebih nanjak, penuh resiko sosial, bisa-bisa dihakimi orang, dan butuh mental yang kuat. Jadi pilihannya seringkali cuma itu. Lebih takut dihakimi atau lebih takut ketinggalan. Dan ini membawa kita ke inti dari semua obrolan kita. Seperti kutipan ini bilang, seringkali kita itu bukan beli barangnya. Yang kita beli sebenarnya adalah penerimaan sosial. Kita membeli rasa aman, validasi dari lingkungan, dan perasaan bahwa kita nyambung dan jadi bagian dari sesuatu. Oke, setelah dengar semua ini, mungkin ada yang mikir, jadi ngikutin tren itu selalu jelek ya? Apa kita harus jadi anti-mainstream terus? Tunggu dulu. Nggak gitu juga kok, sama sekali nggak. Poinnya bukan buat ngejudge orang yang ikut tren. Kuncinya cuma satu, kesadaran, awareness. Coba deh, sebelum memutuskan sesuatu, kita ambil jeda sejenak dan benar-benar pahami, kenapa aku mau ini. Jadi, anggap aja ini semacam tantangan kecil buat kita semua. Lain kali kamu tergoda buat beli barang yang lagi hits banget, coba tanya ke diri sendiri pertanyaan simpel ini. Aku beli ini karena beneran butuh atau cuma karena takut beda dari yang lain? Karena pada akhirnya, mau kita memilih buat ikut arus atau memilih buat jadi diri sendiri, dua-duanya itu adalah sebuah statement sosial. Keduanya mengirimkan pesan. Nah, pertanyaannya sekarang, pesan apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan?